Kita awali pertemuan di hari kali ini dengan doa. Maka pembicara kita pagi hari ini sekaligus sebagai perangkum dari semuanya adalah Romo yang khusus bertugas untuk panggilan. Apa nama istilahnya? Kerasulan panggilan. Apa kok? Nanti Romo kenalan sendiri deh ya. Ini dari kerasulan panggilan MSF, kita beri tepuk tangan untuk Romo Yohanes Sutrisno MSF. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita bersama-sama setelah kita foto, ya kan? Kita mau melakukan atau melanjutkan dari sesi kita, ya sesi yang terakhir sebenarnya, ya kan? Lalu kemudian dari hasil ini sebenarnya merupakan rangkuman tapi juga sebenarnya follow up atau action plan dari apa yang kita dapatkan. Ya. Ini sebuah saya awali dengan mengatakan ini sebuah tawaran, ya. Tawaran dalam artian tertentu rencananya, tapi kalau bahwa Anda akan melanjutkan di paroki itu bukan tawaran tapi kewajiban, ya kan? Kewajiban untuk melanjutkan tugas ini kewajiban karena Anda diutus ke sini untuk melakukan itu secara konkret di paroki. Tetapi bahwa isiannya nanti sebuah tawaran, iya, ya kan? Tapi nanti juga akan mencetuskan beberapa ide dari kita masing-masing. Nah, ada dua poin di sini dari action plan ini: membangun jejaring dan mengembangkan kelompok pemerhati panggilan. Nah, kata kelompok pemerhati panggilan ini lalu nanti kita menjadi kelompok kita, ya, Kompang namanya, ya. Tapi kenalkan dulu, saya kalau nama sudah tahu ya, Romo Yohanes Sutrisno MSF. Saya 2018 ya per Agustus mendapat SK untuk menjadi promotor panggilan dan koordinator dari kerasulan panggilan. Jadi sejak 2018. Tapi karena terikat SK saya di paroki Keluarga Kudus Rawamangun 3 tahun, maka suruh menghabiskan dulu 1 tahun di sana. Ya, sampai kemudian setelah selesai dari paroki Keluarga Kudus Rawamangun, kemudian menjadi tenaga full timer. Ya, jadi nggak punya paroki sekarang ini, saya diundur posisi saya. Jadi nggak punya paroki yang seperti romo-romo yang datang juga dari paroki. Itu tugas saya untuk menjadi promotor panggilan, berarti terkait dengan apa kalau promotor panggilan? Perekrutan, mempromosikan, ya kan? Kerasulan panggilan terkait dengan pemeliharaan, bagaimana juga termasuk juga yang mereka sudah terpanggil dan sebagainya. Nah, ini tugas saya. Nah, pada sesi saya ini saya akan mengajak kita untuk pertama membangun jejaring. Sudah saya targetkan memang. Mengapa lalu kemudian saya senang dengan adanya kongres keluarga ini? Karena orang-orang pribadi-pribadi yang datang nanti akan menjadi tim saya. Sanggup? Kalau nggak sanggup boleh pulang dulu ya. Pulang apa ya cilok ya. Ya, jadi tim saya untuk pertama tadi ya merekrut, ya, mempromosikan panggilan khususnya MSF, ya. Khususnya MSF berarti pada umumnya sebenarnya juga tidak hanya MSF, dari suster, jadi bruder ataupun dari romo kongregasi lain itu juga kalau memang cocoknya di sana ya tidak apa. Tapi pertama-tama adalah MSF karena kita tim dari MSF, khususnya saya ya. Membangun jejaring, jadi nomor dan datanya sudah dilengkapi dari ada semua, termasuk WhatsApp khususnya ya, WhatsApp karena nanti kita akan membuat membuat grup dari WhatsApp ini ya. Nah, itu yang jelas dari tim saya untuk bekerja di paroki. Nah, pempang atau pemerhati panggilan adalah mereka atau Anda yang menyediakan diri, atau dari sharing kemarin kan ada pertanyaan dari Romo Rufin, kamu kesini kenapa ya? Ya karena disuruh, ya. Ada yang terpaksa datang, mungkin dia kan, atau karena ada suka rela, maka ada menyediakan diri, tapi juga ada yang ditunjuk, ya, untuk membantu promotor panggilan MSF dalam melaksanakan tugasnya. Memang ketika datang ke sini tidak pertama-tama lalu kepada promotor panggilan, tetapi yang jelas ikut kongres keluarga. Tapi bahwa follow up action plan dari itu adalah
mengikuti gerak dari atau menjadi tim dari promotor panggilan. Nah itu lanjutnya gitu. Sesuai dengan namanya pemerhati panggilan, maka fokusnya untuk memperhatikan panggilan di paroki masing-masing. Nah, kemarin ada dari kami ada pendapat atau ada masukan bahwa ternyata ada yang khususnya OMK. Yang OMK itu kan tidak tinggal saat ini, khususnya OMK-nya yang misalnya ketika kuliah, ya kan? Tidak tinggal di parokinya sendiri. Lalu kan dalam artian tertentu kalau di parokinya masing-masing kan tidak sejalan ya kan. Lalu di mana mereka harus punya ladang di sana ya kan. Sedangkan dia sekolah misalnya orang Pati lalu kuliahnya di Jogja. Promosinya bagaimana? Karena kan dia tidak serta-merta ada di paroki setiap saat atau ya sehariannya di sana ya. Maka dia dimanapun. Nanti akan saya ilustrasikan situ ya kan. Nanti kelanjutannya. Yang dimaksud memperhatikan berarti dua, menumbuhkan dan merawat. Menumbuhkan berarti kalau memang belum, maka mengenalkan, mempromosikan kayak tugasnya sebagai promotor panggilan, tapi juga merawat kerasulan panggilan. Ya. Nah, koordinasinya tetap di bawah koordinasi saya, promotor panggilan. Lalu sekarang ini adalah rukun Pati dan rukun Semarang yang datang. Selanjutnya akan ada rukun Solo, rukun Jakarta, rukun Tarakan, rukun Flores dan seterusnya. Ya, Domus Jogja, Domus Provinsial, Domus Bethlehem. Ya. Kita tahu semua untuk rukun-rukun dan domus itu? Belum? Tapi kurang lebih tahu ya kalau adanya. Aku masuk rukun mana tahu ya? Nah, tahu ya masuk. Ini kan kongres yang pertama dari kongres ketiga, artinya tahap pertama ini kan untuk Semarang dan Pati, selanjutnya untuk Solo, Jogja dan sebagainya ya, Jakarta. Nah, maka yang sekarang ini yang sudah adalah Pati dan Semarang kita ya, kita berdua. Pati dan Semarang. Koordinasinya tetap dalam koordinasi dari provinsi atau promotor panggilan. Nah, maka tadi saya mengatakan ini nanti akan sejarah kita dalam WhatsApp ya. Setuju atau ada ide lain? Yang umum bahwa pakai WhatsApp ya? Iya, oke. Kalau surat menyurat sudah kuno ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat untuk kegiatan kita selanjutnya dari aksi kita setelah mengadakan ini? Saya ilustrasikan di sini. Di paroki Rawamangun itu ada namanya bank sampah. Lalu ada gerakan itu didengungkan umat lalu tertarik untuk mengikuti, lalu mereka membawa botol minum kasih botolnya atau kardus atau besi-besi dan sebagainya. Khususnya botol mineral ini, bekas botol mineral ini. Nah, mereka itu sharing pada saya, Romo setelah saya ikut bank sampah, saya jalan-jalan ketika melihat ada botol minuman tergeletak di jalan itu, pengen tak jumpo, ya. Jadi minta pemulungnya tumbuh di situ. Tapi bukan berarti itunya ya, tapi entah semangatnya mungkin ada juga finansialnya ya kan, maksudnya kan dikumpulkan lalu dapat ada uangnya, kiloan ya kan. Tapi juga ada semangat untuk membersihkan lingkungan. Jadi ada passion di situ ketika lalu dihidupi dengan sungguh-sungguh. Ada jiwa yang melekat. Nah kalau Anda lalu sekarang ini menjadi tim dari promotor panggilan dan kerasulan panggilan untuk menumbuhkan dan memperhatikan atau merawat panggilan, maka dimanapun Anda, ya entah paroki maupun tapi yang di luar kota, lalu semangatnya adalah menumbuhkan panggilan. Ketika ada anak kecil datang, lalu ganti Romo ya, gitu. Jadi suster ya. Setelah itu, setelah Anda pulang dari kongres keluarga, kalau ada gerakan itu berarti Anda sudah ada passion, sudah ada memang menjiwai itu di situ. Saya kalau ketemu ada Romo dari ibu hamil kan ya, Romo minta berkat ya. Saya doakan semoga jadi Romo. Itu kan semangat saya ya, passion saya di situ. Dan anak kecil ada, bro, piye? Kowe pas dino ya, lalu jadi Romo ya. Kowe nang MS bro. Nah, model-model seperti itu sering kali didengungkan pada anak yang pernah ditanyakan itu, lalu membuat kita juga terpanggil. Saya dulu pernah ketika jadi Mesdina didekati seorang bruder Chris FIC. Dia mengatakan, namun Solo
saya menyebutkan Su Tresno, lalu diartikan nama saya, Su itu mulia, Tresno itu cinta, Tresno yang mulia. Lah kamu kalau cuma ini sebarkan kepada orang banyak, mau jadi Buddha. Lalu saya tertarik. Dulu sempat saya memang pengen jadi Buddha, bukan jadi Romo. Sempat ikut weekend panggilannya Buddha FIC di Wisma Salom. Ketika mencentang bersedia nggak diundang, nanti ketika tes masuk saya menulis bersedia. Tapi ketika ada undangan saya nggak bersedia karena saya memilih masuk seminari waktu itu, seminari Mertoyudan. Nah itu jadi perjumpaan, hanya mungkin ditanya, masuk seminari ya? Orang kalau sempat berpikir, atau minimal kalau itu didengung-dengungkan terus apa lagi ya kan? Nah itu akan menjadi teringat. Passion, sesuatu yang tidak pernah bosan untuk kita lakukan. Diri kita, karena aku jadi tim promotor panggilan. Berarti ketika ketemu anak, jangan anak yang muslim gitu di Romo gitu ya kan? Anak yang Katolik tentu saja ya gitu. Nah gitu. Nah sekarang kita mau, sebelum kita melihat tawaran yang saya katakan, saya menawarkan, kita melihat dulu hasil dari diskusi teman-teman, ibu-ibu yang muncul dari Mbak, boleh diklikkan di gambarnya Mbak. Nah, kesimpulan dari hasil diskusi kita. Yang merangkul Romo Aris, terima kasih Romo. Katanya mau kopi pastor. Ya kan? Nah, untuk menumbuhkan benih panggilan, ini PR bagi para Romo. Ya, ternyata kemarin itu ketika di hasil survei itu, ternyata kan justru malah figur sosok seorang Romo itu sangat-sangat berpengaruh. Justru ini menjadi penting justru khususnya untuk para Romo. Ya kan? Dan beberapa Romo sudah undur ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita juga bisa share atau dalam pertemuan lain Romo juga bisa beri hasil dari survei itu maupun juga rangkuman dari pertemuan ini. Imam mendekatkan diri dan terlibat dalam pembinaan PIR OMK, mengenalkan dunia mereka. Ini tugas para imam. Imam mengadakan kunjungan keluarga, seluruh anggota keluarga yang berkumpul termasuk anaknya. Ya. Sapaan-sapaan pribadi yang bagi mereka yang berminat, melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan gereja. Jadi khususnya para Romo, ini tugas-tugasnya para Romo, dan semoga sudah dan terus dilaksanakan. Bagi umat, mendorong orang tua, maksudnya umat yang bapak ibu yang datang, untuk terlibat dalam pendampingan imam anak sejak dini, dekatkan dengan imam atau religius dan juga religius, dan dilibatkan dalam kegiatan gereja. Jadi mempengaruhi mengapa yang diundang adalah bapak ibu, kemudian ada OMK. Bapak ibu khususnya juga mendekati kan lebih mudah kalau dengan keluarga-keluarga yang lain. Ya. OMK mengundang untuk berkegiatan aktif di PIR, OMK, PIR, ya, mencermati mereka yang tertarik untuk panggilan khusus. Ya, gitu. Jadi kalau ada yang tertarik, khususnya cewek, jangan digoda justru ya. Tetapi justru diarahkan untuk menjadi seorang imam atau disemangati jadi imam atau bruder. Kalau yang cewek adalah suster ya. Ini hasil diskusi. Ya. Mengembangkan benih panggilan. Imam memperhatikan secara khusus mereka yang mempunyai ketertarikan pada panggilan dengan pendekatan personal termasuk kunjungan dan melibatkan dalam kegiatan dan bersama tadi ya, yaitu para imam. Mengundangnya untuk live-in seminari, mempertegas panggilan. Keluarga mengadakan pertemuan keluarga terpanggil, di mana hanya menjadi religius atau suster, untuk mengadakan pertemuan rutin dan doa, memberi gambaran positif pada anak, ya, yang menjadi religius, kepada orang tua yang anaknya yang menjadi religius ataupun imam. OMK menjaga persahabatan dengannya dan mendoakan. Ya, menjaga persahabatan ya, kalau mudah untuk jadi pacar ya. Tak boleh ya kan. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan. Ini dari diskusi, saya tidak menambah apapun ya. Ada live-in panggilan, meminta imam atau religius untuk live-in panggilan di paroki dan memperkenalkan live-in panggilan dengan umat ataupun maupun OMK. Ya, live-in di paroki atau ada kalau pernah dulu para frater itu suruh live-in ke beberapa paroki, entah Purwodadi biasanya atau Brono pernah juga, terus Sedang Dua pernah, Ubuk pernah, ataupun juga di Rawamangun juga pernah. Mengadakan minggu panggilan, pertemuan keluarga untuk mendorong panggilan, kegiatan panggilan menarik bagi UMK dan sebagainya itu. Rosario, novena secara keliling, jadi ini ada doa ya, gerakan doa dan kita kunci di kalangan anak-anak. Jadi penumbukan panggilan ternyata mulai dari iman. Ini kalau lihat ya,
berupa kitab suci, novena, rosario, ya kan? Menyediakan. Nah, lalu diklik lagi Pak ke action plan. Itu usulan atau hasil dari diskusi. Saya hanya mengulangi sedikit. Itu kan dari Anda. Diklik di, ya, apa, udah klik dari saya. Nah, tolong dibantu saya untuk membagikan pedoman dasar pemerhati panggilan atau pempang. Kita menyebut kelompok kita pempang ya. Atau ada usulan lain? Pempang atau pempang? Ompong. Pempang. Orang-orang pemerhati panggilan ompong. Ya, pempang MSF. Ini juga tidak lain sebenarnya ada beberapa yang didiskusikan itu masuk sini. Bahkan katanya hampir semua ada yang masuk sini ya. Dan ini masih dalam percobaan ya, dalam uji coba, maka memungkinkan sekali untuk direvisi. Bahkan harusnya direvisi karena ada beberapa hal ketika diskusi dengan Romo Rufi ternyata ada beberapa hal yang akan kita lihat. Yang pertama soal pemahaman, sudah tadi saya ambil juga dari buku ini, pemahaman pemerhati itu. Lalu yang kedua adalah kepengurusan. Saya itu tidak tahu ternyata di Keuskupan Agung Semarang itu tidak ada namanya seksi panggilan. Ada di parokinya seksi panggilan Romo? Ada. Tim kerja. Apa? Namanya komisi panggilan itu? Oh, dari pewartaan, timjanya pewartaan itu seksi namanya. Timja panggilan. Di paroki itu timja promotor panggilan. Panggilan di tingkat keuskupan Komisi. itu ditangani oleh ikrar. Ikrar. Oh, berarti di bawahnya ikrar ya. Ikrar baru menurunkan di paroki itu timja. Oh, namanya timja ya, bukan seksi ya. Ya kalau karena beda sekali kalau di Keuskupan Agung Jakarta, kalau saya kan dari sana kemudian lalu ada di sana itu seksi panggilan. Lalu seksi panggilan di paroki, nanti menurunkan dari Keuskupan. Di Medan ada sesi panggilan. Di Medan. di Medan. Namanya Simatupang. Siapa panggilan? Iya. Jadi kita cermati coba dari poin kedua itu, dari buku ini, dari patokannya buku saya itu hanya ilustrasi itu. Pada umumnya ada, maka kalau dinamakan di sini tim panggilan, ya oke, kita mengatakan nama lain. Kalau di Ramen adalah seksi panggilan atau di Keuskupan Agung Jakarta. Maka tim panggilan ini kalau memang sudah terbentuk di paroki, karena saya tanya beberapa paroki belum ada. Sudah tahu Plenso sepertinya belum ada karena Romo Rufi itu mengatakan juga kayaknya nggak ada di seksi panggilan atau di beberapa tempat. Tidak tahu, nanti dicek ya di paroki masing-masing. Dari yang datang, siapa yang sudah ada dari tim panggilannya? Angkat tangan. Ada yang masuk dari atau yang dari tim panggilan? Jadi yang lain belum ya? Atau nggak tahu? Kudus. Nggak tahu ya. Kudus Ya. ada. Tidak ada. Di mana? Jepara tidak ada. Berarti belum ada ya. Tapi tadi sesuai dengan informasi dari Mojaya, sebenarnya Keuskupan punya di bawah ikrar ya kan. Ikrar lalu menurunkan di paroki itu untuk tim panggilan di bawah apa Pak? Pewartaan ya? Paroki masuk bidang pewartaan. Pewartaan. Jadi nanti kalau romonya yang datang sih saya yakin sudah lalu connect. Tapi kalau yang belum, nanti bisa diusulkan. Jadi ini kalau nanti ditanya kepada romo paroki hasil dari kongres keluarga apa, salah satunya juga mengusulkan tim panggilan. Ya. Romo Tresna, Oke. dalam pedoman dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Semarang itu dalam timja bidang itu juga ada. Sudah ada ya, Pak? Ya, di PDDP ada. Hanya kemudian mungkin belum semua paroki Mempunyai orang-orangnya ya, melengkapi pribadinya ya. Nah, jadi nanti dengan catatan di sini kan akan dibuatkan surat pengantar kepada romo paroki untuk tugas dan kerjasama pempang dalam paroki. Nanti akan dikirimkan aja untuk suratnya ini dari jadi hasil dari follow up kita bahwa Anda semua yang diutus datang ke sini atau sukarela tadi ya, itu akan dikirimi surat
untuk Romo Paroki bahwa Anda adalah semoga dimasukkan di dalam tim panggilan itu. Kalaupun belum ada berarti Anda menjadi tim barunya. Kalau sudah ada berarti Anda join ataupun juga nanti dikomunikasikan dengan Romo Paroki posisinya seperti apa. Yang jelas dari pihak saya tidak tahu karena kondisi di paroki masing-masing. Dari pihak saya bahwa Anda adalah perpanjangan tangan dari promotor panggilan dan kerasulan panggilan di paroki, khususnya paroki MSF. Makanya yang datang kan paroki MSF. Ya. Itu apakah sampai di sini dulu ada pertanyaan tentang kepengurusan ini? Anda semua siap ya untuk menjadi tim panggilan itu atau pemerhati panggilan di paroki ya? Siap ya? Oke, terima kasih. Jadi sudah jelas ya nanti. Nah, poin-poin yang penting di sini pertama, melakukan koordinasi dengan promotor panggilan MSF. Yang kedua, mendata anak-anak dan kaum muda yang tertarik untuk menjadi imam, bruder, dan suster. Data penting di awal justru pendataan. Ya, pendataan ini sangat penting. Yang ketiga, ini poin-poinnya dulu saya sebutkan. Bekerja sama dan koordinasi dengan Romo Paroki untuk membuat jadwal kunjungan keluarga. Tadi yang diusulkan ya, tapi dibuat jadwal, jangan hanya nebeng romonya kemana. Ya, padahal kan yang mau dikunjungi adalah mereka yang tertarik, yang pengen jadi Romo, bruder, dan suster. Jadi pendataan tadi menjadi awal mula. Ya. Yang ketiga, menghadiri pertemuan tim pempang yang diagendakan. Nanti kita mungkin suatu kali mau kumpul dua rukun ini ketika berespon dan sebagainya. Membantu menyebarkan informasi tentang MSF baik melalui media sosial, Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya, maupun media cetak, jadwal weekend panggilan, tes masuk MSF, brosur, bayar, pamflet dan sebagainya. Sekali brosur itu juga sudah dicetak, nanti boleh mengambil secukupnya. Kalau memang kurang nanti bisa menghubungi saya. Brosur panggilan MSF. Pamfletnya saya belum mencetak banyak, tapi kalau menghendaki mencetak sendiri boleh ataupun menunggu saya kirim ya nggak apa-apa. Ya, ini brosurnya boleh juga kalau mau dibagikan minimal satu, nanti yang lain boleh ngambil lebihnya di belakang. Itu brosur. Dan saya tidak membatasi pengembangan secara pribadi. Misalnya ada anak-anak muda yang punya bakat untuk membuat flyer, ya kan? Informasinya sama, tapi flyer bentuknya, desainnya berbeda. Oh, Romo Trisno kok flyernya kurang mantep, ya kan? Lalu kemudian malah justru saya pengen itu muncul dari Anda. Siapa tahu malah dari Anda atau punya kenalan yang punya kemampuan di bidang komputer, desain, bahkan edit video dan sebagainya, ya kan Pak? Bisa. Nah, itu mungkin Romo, saya punya ini Romo. Sip, atau nanti kurangnya begini Pak, mohon ditambahin ini informasi dan sebagainya gitu ya. Jadi ini membutuhkan kreativitas dari Anda ataupun juga kerjasama dengan orang lain yang punya kemampuan di situ. Saya tuh mencari-cari ya, beberapa kali pertanyaan orang, ada yang bisa membuat animasi 3D atau 2D atau enggak ya? Itu belum ada, belum ketemu orangnya untuk membuat misalnya film tentang MSF. Yang bekerja sama dengan siapa saja dalam berkreasi untuk menciptakan video. Sudah ya tadi ya, saya sudah mengatakan. Menyapa personal kepada anak-anak dan kaum muda untuk mengajak mereka menjadi imam, bruder, dan suster. Termasuk juga mereka yang panggilan terlambat dan juga kesulitan biaya. Ini saya mungkin bukan informasi yang baru, tetapi mungkin ada mungkin belum pernah dengar. Perhatian Pater pendiri, Pater Bertie, itu kan kepada panggilan terlambat dan yang kesulitan biaya untuk masuk seminari. Ada pertanyaan pernah ada yang anak muda telepon saya, Romo, saya tuh pengen masuk MSF tapi biayanya gimana ya nanti ya? Katanya biayanya mahal gitu. Lalu saya berbagi, kalau kamu mau masuk MSF, udah di posisi mau masuk MSF bukan masuk Mertoyuda, itu sebenarnya biayanya sangat-sangat murah. Bahkan kalaupun mepet bisa 0 rupiah, saya mengatakan demikian. Ya, karena masuk pertama bayarnya itu cuma di postulan. Waktu itu masih 100.000 per bulan. Leho itu 100.000 per bulan ya. Manen sedino ping telu berapa habis berapa hari ya itu 100.000. Tapi itu kan sebagai bentuk partisipasi dari orang tua. Sekarang udah naik sepertinya waktu itu 150
250 plus uang saku ini 100.000 dari keluarga waktu saya mendaftarkan di nama. Nanti informasinya bisa bahwa kecil biayanya, ya. Bahkan kalau sekali lagi kalau orang tua tidak bisa kerjasama dengan romo paroki. Romo paroki di paroki punya fund untuk itu. Kalaupun sangat-sangat ya misalnya orang tuanya atau anak itu tinggal sama neneknya, kalau neneknya sudah sederhana sekali dan sebagainya. Setelah itu novisiat sampai jadi romo nggak ada biaya apapun, 0 rupiah. Bahkan disangoni. Frater punya uang saku 50.000 setiap bulan. Mau pulang bisa nganggarkan biaya transportasi, bahkan kalau misalnya untuk kos living di rumah pun bahkan diizinkan. Ya kan? Maka sebenarnya murah sekali kalau untuk masalah biaya. Kadang-kadang informasi ini nggak sampai kepada pribadi anak-anak ya kan. Karena mungkin tahunya di Mertayuda mahal, iya karena masih seminari menengah. Di CSSR bayar nggak ya atau di proses saya nggak tahu bayar nggak ya? Bayar ya. Nah, di MSN murah, salah satu juga keunggulan ya kan, gratis. Ya. Jadi panggilan terlambat mereka yang sudah mungkin kuliah kerja, tapi ada maksimal usia. Mau ada revisi kemungkinan bukan hanya 35, tapi mungkin 30 atau 28. Ini baru kami dalam proses. Kalau di brosur itu kan 35. Ya untuk amannya kurang lebih 30 lah. Kalaupun sampai ada 35 nanti ya ada kalau kami yang menyaring atau saya yang memberi tahu. Itu ya. Jadi tugas-tugasnya secara garis besar itu. Nanti kita mau melihat hal-hal kreatif atau ide-ide kreatif atau inisiatif, inspiratif dan konkret yang bisa kita lihat dari. Kita coba gali satu persatu, khususnya juga dari pendataan. Pendataan ini penting untuk mendapatkan gambaran dari paroki itu berapa orang yang ada. Atau sudah punya kantong nama? Di paroki sudah ada? Sudah ada nama-nama, aku sudah tahu itu yang gitu. Tapi kan kurang lengkap, maka harus ada pendataan yang sangat komplit. Bisa bekerja sama dengan ketua lingkungan, ya, ketua lingkungan. Nanti membuat surat atau apa tanda tangan romo paroki, bawain pendataan untuk anak-anak yang terpanggil. Kalau kadang-kadang kalau dari orang tuanya kadang-kadang meskipun anaknya terpanggil mungkin enggak deh sebenarnya kan. Karena orang tuanya memang nggak boleh ya kan. Tapi kalau dari ketua lingkungan kan dia agak netral. Jadi bisa aja mendaftar. Oh anak itu kok tertarik pernah mengungkapkan pada saya lalu didaftar. Ya, pendataan itu penting. Lalu kemudian ini mungkin salah satu standar pendataan biasa ya. Nama orang tua, tanggal lahir, sekolah, untuk bekerja, nama lengkap, nomor HP, orang tua juga, WA, Instagram, FB, lain. Nah, ini menjadi romo, benar atau suster. Datanya jelas. Ya, saya baru berusaha untuk membuat form online. Ini baru saya proses dengan satu orang untuk membuatkan saya. Nah, yang selanjutnya kalau sudah data berarti kerjasama dengan romo paroki sekali lagi yang mendatangi atau mengunjungi itu romo paroki. Maka kerjasama membuat jadwal kunjungan khusus. Artinya khusus itu khusus untuk panggilan romo paroki. Ya, jadi mendatangi rumah-rumah di mana anak itu meskipun bahkan mungkin masih SD. Jadi kita jangan melihat oh masih SD siswi nggak usah diperhatikan. Justru itu kan merawat, ya kan? Kalau sudah ada tumbuh benih panggilan dirawat. Justru itu tugasnya dengan keluarga. Terus selanjutnya ini inspirasi ya. Temu keluarga seminaris. Ya. Temu keluarga seminaris misalnya kan selama ini yang ada itu yang di partai kita keluarga timbalan ya. Jadi kalau bapak ibunya anaknya itu jadi romo atau bruder atau suster, nah itu baru mereka kumpul. Tapi ini kan seminaris, saya menggarisbawahi seminaris ataupun kalau suster namanya apa ya suster? Kalau masih pendidikan jadi suster namanya apa? Seminaris sudah. Suster dan suster ya, suster dalam proses pendidikan. Oh, dari novis pun sudah dipanggil suster ya. Ya. Temu keluarga seminaris adalah keluarganya, pokoknya yang terpanggil khususnya suster. Ya, kalau suster itu kan nggak ada batasnya lalu berubah ya. Dari novis pun sudah suster ya. Kalau frater kan masih seminaris, baru setelah itu bisa jadi romo ya. Tuh. Dikumpulkan. Saya
pantauan juga karena di Rawamangun, karena saya baru tugas paroki itu di Rawamangun setelah jadi Romo. Jadi gambarannya ya di sana. Tapi itu gambaran yang baik karena di sana ada hidup, namanya itu apa ya ini? Ada kelompok paguter, paguyuban orang tua terpanggil di sana itu. Jadi anak-anaknya yang masuk seminari di WP, di Mertayudan, itu mereka ngumpul ya setiap secara berkala, entah sebulan sekali atau 3 bulan sekali ada pertemuan. Sekedar kadang-kadang doa atau lalu makan bersama gitu. Nah itu perlu untuk dilakukan. Oke ya tugasnya ya. Ini kan inspirasi ya. Kalau bisa dilaksanakan baik, bagus. Tapi kalau enggak ya atau bahkan ada usul lain juga silakan. Ya. Terus gathering para seminaris yang liburan. Maka dari pendataan penting. Siapa yang di paroki ini sedang dalam proses pendidikan di seminari? Tahu? Anda tahu semuanya? Enggak kan? Nah, kalau nggak tahu anak Esopo, ya kan? Kadang-kadang ada seminari yang menjelang tabisan baru datang ke Romo paroki. Pernah ada seorang calon Romo, ya, lalu ingin mengadakan setelah tabisan nanti rencananya mau misa perdana di paroki. Ya kan? Datang ke Romo paroki, maksudnya, terus ketemu Romo paroki sedang pakai celana pendek, bawa kamera, mau foto-foto mungkin baru iseng ya di pastoran. Lalu ketemu, Pak, mau ketemu Romo paroki, kan? Lalu kemudian karena Romo itu mau apa? Ya? Mau ini saya latar ini mau misa perdana nanti mau berembuk. Kemudian lalu Romo paroki itu lalu mengatakan, oh saya di dalam, gitu kan? Lalu dia pergi, lalu ke kamar. Lalu ketika ketemu sekretariat, Mbak sekretariat, nah itu tadi baru kenal ternyata seorang seminaris, seorang frater ini yang mau jadi Romo ini selama ini tidak pernah bulan ke seminar paroki jadi ketika liburan. Ini jelek, ya kan? Bagi seorang frater itu jelek karena salah satu nggak tahu kalau seminarnya diajarkan untuk berkunjung atau ke paroki enggak. Sebenarnya itu menjadi pola ya. Seorang seminaris pulang ke parokinya, salah satu kewajibannya adalah bertemu Romo paroki. Itu. Nah, bagi Anda, maka pendataan. Kalau paguyuban orang tua seminaris tadi ngumpul, gampang kontaknya. Anak lain lo pasti liburan lagi, kontak-kontak terus kan. Nah itu yang terjadi juga di Parkir Ramangun. Lalu kemudian dikumpulkan. Kegiatannya macam-macam. Salah satunya waktu itu ya pergi ke Ancol, ya kan. Kalau di sini silakan mungkin gathering mau iuran ya kan. Mau mobil sendiri atau mau ngangkat bareng, ya kan. Mereka di sana juga bukan nyewa bis atau pergi ke yang enggak. Mereka yang naik Transjakarta, ya sederhana lalu kemudian kumpul bareng sekedar ngobrol sharing di situ. Nah ini ide-ide saya ya. Karena biar anak seminar itu merasa semangatnya juga. Baik kalau misalnya bahkan mengajak romonya ketika ada gathering itu, sehingga romonya bisa bertanya, kamu ingin jadi gambaran romo yang kamu harapkan seperti apa? Tanya gitu, lalu dia sharing. Atau inspirasi romomu siapa? Lalu mereka berbagi tentang. Atau kamu bagaimana hidup di seminari? Ada masalah enggak? Ya. Itu membuat mereka semangat memelihara ya, memelihara panggilan. Sanggup untuk melaksanakan ini? Katanya sanggup gampang ya. Karena ada masukan lain. Nah, boleh usul. Cek. Di Komisi Karya Misioner Pengasupan Agung Semarang ini sudah ada yang namanya pengembangan panggilan ya. Di dalamnya ada promotor panggilan dari Provinsi Banten, Semarang, Surakarta, Yogyakarta. Biasanya mereka ada yang dari awam, kemudian juga ada yang dari tarekat religius, tapi dari MSF malah belum ada. Dari apa itu promotor panggilan juga ya? Iya. Kovikepan beberapa kovikepan. Ini dari Komisi Karya Misioner ini. Ini tingkat keseluruhan jadi sudah terbagi. Untuk pengembangan panggilan ya. Iya. Iya. Sebenarnya promotor kovikepan Semarang ada. Apakah benar ada ya? Ini ada, saya juga masuk di dalamnya. Oh, sudah masuk di dalam kovikepan itu ya? Prompa. Oh.
Dulu memang ketika ada acara di Shalom itu operator dari Bandeng juga mengisi, tapi justru di sini nggak ada itu dimasukkan ke dalam Untuk jadi pengurus. panggilan di sini. Maka baik bila ini diakses saja. Iya, oke, baik. Baik, nanti akan saya coba cari informasinya dan saya juga akan kalau bisa join, berarti yang mewakili MSF saya sebagai promotor panggilan MSF. Tapi saya punya tim Anda sebagai promotor panggilan itu punya tim Anda di paroki-paroki juga. Bersyukur kalau Bapak siapa? Pak Mulanto ya juga gabung di lebih luas. Pikirkan. Ada lagi? Terima kasih informasinya. Ada lagi yang mau disampaikan? Atau pertanyaan, usulan? Ini kita masih ada beberapa ide juga. Ya. Ini saya tawarkan ide ya. Nah, bekerja sama dengan seksi lain di paroki jelas. Miss Dinar, ya, pengurus Miss Dinar atau seksi Miss Dinar atau apa sana tim Jaya, ataupun juga OMK. Kalau Anda tidak jadi pengurus di sana bisa bekerja sama dengan pengurusnya. Bangun jejaring di paroki. Juga kunjungan ke seminari dan biara. Ini bukan sesuatu yang baru dari saya. Dari hasil diskusi tadi kan sudah ditampilkan juga, sudah dimunculkan kali ini ya. Kunjungan ke seminari dan biara. Kalau saya tidak menutup hanya biara MSF, kalau mau pergi ke biara yang lain juga boleh, ya, mau ke yang lain. Ya. Gerakan doa panggilan di partai-partai sudah ada. Setiap hari apa Ibu? Kalau doa panggilan setiap di paroki? Iya? Sebulan sekali? Senakal itu, ya kan senakal. Ada yang lain? Dari paroki masing-masing? Kalau di paroki, saya sekali lagi ya maaf kalau hanya saya parokannya Ramangun ya, di sana juga ada gerakan karena di sana untuk perhatian tentang panggilan bagus ya. Kalau di paroki Ramangun itu setiap Sabtu didoakan doa mohon panggilan atau doa panggilan. Setiap misa ya sebelum berkat penutup itu didoakan doa panggilan. Harian misa harian. Ya, kalau bagi Anda yang bisa misa harian baik, bahkan ikut mendukung doa itu, bahkan mengingatkan rumahnya kalau memang itu belum disiapkan dan sebagainya. Ya, lembaran doanya sebenarnya ada dari kesukaan sebenarnya sudah ada. Saya pernah ketika mengikuti perayaan Ekaristi pernah ada doa panggilan. Boleh memakai itu, tetapi saya juga akan membuat ini. Saya belum membuat memang sengaja. Ada memang, tapi saya masih mau lihat apakah itu pakai itu atau mau yang lain, doa yang lain. Ya. Gerakan doa panggilan. Yang lain misalnya olahraga bareng. Melihat bahwa kemarin disampaikan dari Romo Nardi dan juga kita bisa lihat dari pengalaman kita, anak-anak muda itu kan juga sulit ya kalau hanya untuk bertemu kumpul duduk bareng ya kan. Ada kan kegiatan termasuk juga olahraga bersama. Libatkan komunitas-komunitas suster, bruder atau romo yang ada di situ ya kan. Ikut olahraga bareng, satu momen dibuat. Entah dalam rangka apa. Ya, olahraga bareng yang ceria sehingga mereka kenal. Apalagi kalau suster-suster kan jelas pakaiannya ya kan. Kalau romo kan kadang pakaian preman sehingga nggak ketahuan itu romo atau yang lain ya kan. Tapi kalau semakin lama kan ketika diberi kesempatan mereka kenal satu dengan yang lain, ngobrol ya kan. Suasana yang cair itu membuat orang lebih mudah untuk dekat dengan pribadi romo, bruder, suster. Lalu weekend panggilan MSF per rukun. Selama ini weekend panggilan dilaksanakan di Salatiga. Ya kan? Bahkan ada dari Anda mungkin tidak tahu informasi ini ya kan. Weekend panggilan selama ini 2 tahun, setahun itu 2 kali dilakukan di Salatiga Biara BDPM. Ini salah satu juga kegiatan kemarin Romo Mimpi Mindati. Tim saya juga menjadi promotor panggilan, juga memberikan penjelasan atau informasi kepada para anak muda yang terpanggil. Kemarin terakhir ada 39 orang yang ikut
Nggak tahu yang pengen jadi Romo MSF berapa ya kan. Kalau ditanya ya mereka masih malu-malu waktu ditanya siapa yang mau jadi Romo MSF, malu-malu, tapi mungkin dalam hati mereka ada yang tertarik. Lomba-lomba bisa diadakan di paroki-paroki ya, ataupun ringkatnya rukun. Lomba membuat video singkat tentang panggilan MSF. Karena anak muda kan senang dengan kegiatan ini. Kemarin disampaikan seperti itu kan. Membuat desain pamflet MSF dilombakan. Ya, jadi anak muda itu senang dengan tantangan atau hal-hal yang kreatif semacam ini. Nah, ini ada video singkat salah satu, enggak diklik, di play. Ini sudah pernah nonton videonya ya. Sebelah kanan. Kudus salib suci. Romo itu kumpul. Jadi mesti letaknya berarti. Panggilan terakhir melayani Tuhan. Sekarang kamu dipanggil bukan untuk melayani, tapi pulang ke rumah. Ya saya kan menjadi internet. panggilan terakhir. Nah, sebelum terlambat itu Anda harus bersedia kan melayani Tuhan ya kan. Bersedia menjadi pemerhati panggilan ya kan? Sebelum terlambat nanti sudah sengkis-sengkis baru mau melayani Tuhan. Dipanggil bukan untuk melayani tapi untuk pulang ya. Nah, di terakhir sebenarnya waktu saya itu singkat jadi banyak waktu yang nanti bisa digunakan untuk diskusi ya. Itu ide-ide tadi, termasuk juga kalau yang lain sebenarnya menggagas minggu panggilan. Kalau kemarin ada ide, kok kayaknya begitu-begitu saja Romo ya kan, anak-anak didandani jadi bruder, Romo, uskup bahkan ya, suster ya. Boleh juga, tapi setelahnya itu harus ada follow up yang jelas, atau bukan hanya sekedar informasi tentang panggilan, ada sharing dari Romo, dari suster, tidak seperti itu aja. Kalau bisa diadakan pertemuan setelahnya, sarasian bagi anak-anak, ya. Lalu kemudian ditanyai, salah satu juga pendataan kalau memang pendataannya kurang ya. Ada yang mungkin dari yang datang bukan dari parokinya ya, atau ditanyai siapa yang jadi Romo, lalu dipanggil ke depan, diberi hadiah, lalu didata anak itu, lalu di follow up setelahnya, bukan hanya dibiarkan begitu saja. Ya, bisa diundang frater-frater kalau pas kebetulan minggu panggilan itu bisa, atau tidak bertepatan pas minggu panggilan. Kalau anak Drono itu katanya mau setelah 2 minggu setelah minggu panggilan supaya tidak bentrokan, punya tenaga yang lebih, artinya bisa mengundang frater ketika minggu panggilan mungkin akan sulit ya. Silakan berkreasi. Nah, yang terakhir dari buku ini soal pendanaan. Dananya dari mana kalau mau mengadakan kegiatan? Kalau itu sudah menjadi timja, atau saya mengatakan seksi panggilan, ya bisa dianggarkan melalui RAPP itu ya, RAPP. Atau kalaupun sekarang sudah terlambat, ya berarti bagaimana? Apakah mungkin dari paroki, saya nggak tahu. Apakah kalau paroki itu kebijakan bisa membuat proposal dan sebagainya karena ini dari kelompok. Kalau sudah RAPP sudah keluar dan sebagainya, ada kebijakan tertentu dari paroki kalau untuk pendanaan seperti ini? Mike, kalau mau saja. 3 tahun. 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 3 tah
Kalau di paroki seperti di Parahan itu ada yang timja promotor panggilan, maka kalau akhir tahun seperti ini membuat RAPB. Jadi diharapkan tahun depan itu punya rencana kegiatan apa, lalu di situ dianggarkan. Jadi anggaran itu bisa berupa swadaya, lalu subsidi paroki, bahkan juga bisa dimintakan subsidi keuskupan. Ya. Seperti di Parahan beberapa waktu lalu aksi panggilan dengan berbagai cara dilakukan. Kalau setiap tahun memakai pakaian biarawati, banyak yang ikut. Tapi ketika ditanya apakah nanti ada yang mau jadi imam, suster, hanya 1-2 saja. Loh, kamu mau jadi imam? Enggak. Kenapa pakai baju ini? Bagus pakaiannya. Lalu juga mengundang para biarawati untuk live-in, rekoleksi, dan apa sebagainya dilakukan. Dan itu maka di akhir tahun ini mengajukan anggaran untuk tahun ke depan. Ya. Saya kira untuk paroki-paroki seharusnya sudah ada kalau sudah mengikuti PDDP yang 2013. Itu saya nggak tahu kalau yang paroki lainnya, ya karena memang diharapkan itu masuk dalam bidang kewartaan, ada sekitar 11 atau 13 timja paling banyak di bidang kewartaan. Nomor 2 terakhir adalah promotor panggilan, lalu komsos di situ. Maka saya kira sudah bisa mengajukan. Ya, baik, terima kasih informasinya. Tapi bahwa yang datang ini mungkin tidak masuk dalam timja panggilan, sehingga yang dibuat di sana itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Nah, lalu itu kan menjadi PR bagi Anda untuk nanti ke depannya setelah ini komunikasi dengan romo paroki, siapa toh yang menjadi merhati panggilan ini. Atau jangan-jangan belum ada, ternyata Anda yang dipilih nanti ketika pulang kembali ke paroki, ya kan? Atau sudah ada, maka kalau memang orang lain yang ada lalu diajak diskusi tentang hasil dari kongres keluarga ini. Follow up-nya kan di panggilan, meskipun katanya keluarga tapi ini kan mau ke panggilan karena perhatian keluarga pada benih panggilan. Ya. Jadi PR bagi Anda nanti. Tapi sekali lagi akan dibuatkan semacam surat pengantar bagi Anda nanti seminggu setelah ini lah untuk dibuatkan lalu kemudian dikirimkan ke nama Anda nanti. Jadi apa namanya? Udah ada datanya ya. Bisa paroki, bisa donatur. Kalau ada donatur, kemudian juga provinsi. Provinsi itu artinya dari, kalau misalnya kegiatannya itu menyangkut kegiatan yang diadakan provinsi, bisa saja yang keluar adalah dana provinsi. Provinsi itu artinya dari saya nanti menjadi koordinatornya, promotor panggilan ini. Misalnya mau mengadakan weekend panggilan rukun, kan ada tadi kan ya. Lalu kerjasama nanti 2 rukun, lalu kumpul, lalu kemudian saya datang, lalu bahas bagaimana nih. Oh ada subsidi dari provinsi, oh dari donatur, ada dari paroki masing-masing segini-segini dan sebagainya. Ya, jadi untuk pendanaan seperti itu. Baik, di sesi saya seperti ini. Terakhir ini minta usulan-usulan dari Anda. Ini sekarang mulai sesi diskusi. Tapi sebelum diskusi mau ada Usul dulu dong. Kalau boleh usul nih, karena teman-teman ini kan Bapak Ibu dan MK ini waktu kita mengundang itu kita sudah bicara dengan Romo, maksudnya per surat maupun WA Romo Novi, bahwa yang diundang ini adalah yang nantinya akan menjadi pemerhati panggilan paroki. ya. Meskipun di paroki sudah ada timjanya, tapi yang namanya timja kan butuh tim, karena Timja pasti butuh tim kan. Nanti dibuatkan surat saja bahwa teman-teman Bapak Ibu serta WMK yang ada di sini ini bisa masuk menjadi timja pemerhati panggilan begitu. Sehingga di paroki bisa langsung diakomodir oleh Kortimja, Katimja pemerhati panggilan. Lalu yang kedua usulnya kalau bisa bikin jejaringnya itu entah nanti bikin grup atau apa yang selalu bisa berkomunikasi seluruh peserta ini, sehingga kadang-kadang mungkin sekali setahun atau 2 kali setahun bisa mengadakan kegiatan bareng atau perayon yang difasilitasi oleh teman-teman di Kristen, yaitu yang reuni
212 apa begitu lah ya. Ya, tapi dengan kegiatan yang positif ini. Iya. Itu sebenarnya. Terima kasih. Realnya. Ya, Romo, saya sudah. Saya setuju dengan Pak JJ bahwa yang hadir di sini nanti masuk tim. Bahkan kami juga sudah ketika memilih ya awalnya kerepotan ya saya sering siapa yang harus pilih karena follow up-nya adalah untuk pendampingan penjaring panggilan. Waktu itu harus Pak Sutri, kami kerepotan karena ternyata tidak bisa kalau semua harus berangkat. Lalu yang saya cari adalah selama ini adalah mereka yang sangat dekat dengan anak-anak. Maka ketika ibu-ibu itu yang selalu mendampingi anak-anak Mia dan Bir yang kami pilih, dan salah satunya memang anggota Timja dari promotor Timja panggilan paroki. Tapi bahwa kemudian walaupun mereka itu sudah punya kesibukan di kepengurusan yang lainnya, memang kami rencanakan nanti untuk memperkuat tim promosi panggilan di paroki itu ya. Satu itu, yang kedua saya lupa di lain tim apakah sudah dibahas atau belum Romo Tresno membuat baik follow up-nya ya seperti tadi yang sudah mengumpulkan data-data ya, lalu kapan kalau setelah ada data kapan anak-anak itu dikumpulkan untuk di tingkat rukun ya. Kalau saya tetap usul kalau pertemuan untuk semacam rekoleksi panggilan atau apa yang di luar jadwal itu ya, di luar jadwal yang rutin tetap diadakan di biara, karena anak yang rukun Semarang tahun lalu mengadakan pulang itu sangat terkesan dengan situasi di biara. Bahkan kemudian ada yang bertanya kapan lagi Romo untuk bisa ke sana, sehingga saya juga ada kesempatan kalau agak busana saya ngajak anak-anak ya, pas kaulan juga mengajak anak-anak, karena rupanya biara itu menjadi magnet yang menarik walaupun anak itu belum muncul keinginan untuk semuanya ya, ada satu dua yang tertarik untuk jadi imam. Tetapi bahwa biara tetap menjadi magnet bagi mereka, suasananya dan sebagainya. Maka ini nanti kalau Romo Tresno sudah ada, baik tinggal di follow up, ini dibuat grup, lalu mungkin tetap ada pertemuan, lalu anak-anak yang didata dari Pakri dikumpulkan. Dan sekali lagi, baik kalau dari promotor panggilan membuat surat kembali kepada promo untuk ini dimasukkan ya. Ya, saya hanya kan orang di surat karena promo harus langsung tak data. Coba dengan kopi. Satu lagi kalau Ya, baik. ya, karena Ya. Karena Romo kan pasti aktifnya di tingkat provinsi. Sedangkan ini nanti rukun Semarang Pati, nanti masih ada rukun Jogja, Solo dan seterusnya. Maka baik kalau dipilih satu ketua kelas yang bertanggung jawab untuk mengelola ini semua. Kalau Romo sendiri pasti nanti akan kesulitan karena banyak rukun begitu. Terima kasih. Iya, silakan Romo sebelum saya nanggapin. Baik. Grand desainnya seperti ini. Yang pertama adalah mengapa teman-teman itu dipilih. Boleh ke depan Romo? Karena grand design. Kalau sedang yang lain. Baik. Jadi rencana ini itu sudah rencana yang dipikirkan sudah 1 tahun, bahwa yang dulu terjadi itu adalah Romo Sutrisno itu sampai stres itu karena berkeliling ke seminari-seminari, ke paroki-paroki dan sebagainya dan tidak punya jadwal. Romo Tresno itu ada 3 tim promotor panggilan itu, Romo Sutrisno, Romo Wempi dan Romo Agung Prihartono. Itu 3 Romo yang bertanggung jawab terhadap kerasulan panggilan. Salah satu tugas kerasulan panggilan itu adalah mempromosikan panggilan bukan hanya untuk menjadi MSF, tetapi panggilan untuk menjadi religius, bidawan,
biarawati termasuk birahiwati. Nah sekarang kan kita salah satu garis PMSF kan kerasunan panggilan itu tidak bisa kita kerja sendiri. Bahwa kita itu melibatkan rekan-rekan kita yang ada di paroki, dan salah satu perhitungan kita adalah bahwa tidak semua di paroki MSF itu yang mempunyai karisma panggilan justru mempunyai tim untuk pemerhati panggilan. Maka keprihatinan itu sudah bertumbuh-tumbuh kurang lebih sekitar 3 tahun ini. Nah, kemudian dibuatlah pertemuan untuk pemerhati panggilan khusus untuk paroki-paroki MSF. Tujuannya adalah bagi yang sudah ada itu dianimasi dan dikoordinasi, bagi yang belum ada itu diadakan. Nah, promosi panggilan itu yang biasanya diadakan bersama-sama di biara Bethlehem itu akan lebih sangat efektif kalau ada channel-channel yang ada di paroki masing-masing. Jadi setelah ini dari Kongres Keluarga ini yang mengadakan kerasunan keluarga, Romo Rufi dan Bapak-Bapak seperti kami. Dan kemudian diberikan kepada tim kerasunan panggilan. Tujuannya adalah nanti teman-teman itu di tingkat paroki-paroki itu kan yang paling tahu siapa yang akan dikirim dan dengan kualitas tertentu untuk ambil bagian dalam aksi panggilan. Nah, komunitas ini akan menjadi komunitas rutin. Bapak Ibu di sana tidak akan dicolke. Dari setiap tahun nanti Romo Sutrisno dengan tim itu akan berkeliling ke rayon atau ke lingkungan, ke paroki atau ke rukun untuk mengadakan pertemuan dengan Bapak Ibu sekalian, memperjelas dinamikanya. Jadi dalam pertemuan ini pasti akan belum jelas, tetapi nanti di dalam pertemuan di tingkat rukun itu nanti diperjelas. Romo Trisno akan memberikan kriteria orang yang terpanggil itu pola-polanya seperti ini, datanya seperti ini. Kemudian ada enggak dari zaman sini yang bisa direkrut? Tapi pendekatannya bagaimana? Itu nanti akan didampingi oleh Romo Trisno. Jadi Romo Trisno tidak akan langsung ke paroki berusukan ke lingkungan, tidak. Tetapi Romo Trisno akan ambil bagian di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bingung mencari Romo Trisno di tempat kami mau mengadakan aksi panggilan. Bapak Ibu tinggal benar Romo Trisno. Ini ada kebutuhan untuk mengadakan aksi panggilan. Apakah Romo Trisno dan teman-teman bisa beraksi di sana? Kemudian dikoordinasi itu. Jadi sebetulnya ini lebih untuk menggerakkan kita, apalagi kembali lagi kehidupan religius kita, romo-romo kita semakin lama semakin sedikit. Jadi ini tanggung jawab kita. Tujuannya memang ke sana. Soal anggaran dan sebagainya tidak usah dipikir. Karena kegiatan itu anggaran itu menyesuaikan kegiatan, bukan kegiatan menyesuaikan anggaran. Ya, anggaran itu nanti menyesuaikan kegiatan. Uskupan itu bukan orang sangat. Artinya kalau tidak ada, tidak akan difasilitasi, tidak ada. Itu mungkin pertimbangan pribadi, tetapi uskupan tidak pernah berpikir seperti itu. Apalagi tarekat. Setiap kali kita memberikan batasan untuk kegiatan selalu ada jumlahnya. Dan kalau di luar itu pasti kita rapatkan dan pasti juga ada jumlahnya. Jadi tidak usah pusing berkaitan dengan anggaran. Yang paling penting Bapak Ibu berkegiatan, rekrut teman-teman, ambil teman-teman, komunikasi dengan Romo Trisno, itu akan menjadi pengalaman yang sangat. Jadi buku yang dibuat ini adalah buku panduan untuk kita. Tujuannya adalah mempermudah. Kalau bingung ya nanti Romo Trisno akan keliling ke lingkungan, ke rukun. Jadi tahun depan itu ada pertemuan pemerhati panggilan di tingkat rukun. Itu sudah diagendakan untuk 4 kali pertemuan di rukun di MSF. Ya. Itu jadi Bapak Ibu aman-aman saja begini. Yang paling penting semangat untuk merekrut panggilan dengan beberapa kualifikasi yang akan diberikan oleh Romo Trisno. Ya. Begitu. Baik, kita bisa selesaikan. Ya, terima kasih Romo Aris pertegas kembali bahwa tadi yang saya sampaikan yang benar bahwa Anda adalah perpanjangan tangan saya sebagai promotor panggilan di paroki-paroki. Bahwa nanti tugasnya gambaran besar kan sudah beritahu dan juga ada di pedoman itu.
Tetapi untuk kejelasannya memang nanti saya perlu menyampaikan memang mau akan ada pertemuan tingkat ya ini sebenarnya yang kumpul ini. Karena nanti kalau per rukun lagi lalu semakin banyak. 2 rukun ini kumpul nanti akan saya undang khusus untuk hal-hal yang lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang juga ada tugas Anda. Ya. Tapi pertama-tama yang akan dilakukan sebagai bocoran, tapi nanti kan ada surat antaranya, itu adalah pendataan. Nah, jadi hal pertama yang bisa dilakukan ketika setelah pulang dari sini, satu dulu yang harus diselesaikan adalah pendataan. Ya, coba membuat pendataan. Apakah perlu formulir pendataan dari saya dibuatkan atau mau membuat seperti yang tadi bukan hanya ya, apa namanya standarisasi itu dibuatkan saja. Mau online atau mau manual? Online berarti mereka by WA ya. Maksudnya sebenarnya manual, tapi saya masukkan di WA ya sebagai baik ya. Baik, akan saya buatkan formulirnya lalu didata. Ya. Iya maksudnya saya itu iya maksudnya. Iya kalau saya bergerak itu iya. Baik, itu ya dari usulan atau apa namanya hal konkret yang pertama dilakukan adalah pendataan di paroki. Ya. Nah, selanjutnya nanti setelah pendataan selesai nanti akan kumpul, saya akan lupa tanggalnya waktu itu kemarin berapa ya? Kalau punya Februari atau Januari akhir ya. Mungkin sekarang masih disibukkan dengan persiapan Natal segala macamnya, tapi bisa sudah mulai bibit-bibit, mulai untuk mencari 29 Maret 2020 untuk kumpul ya. Untuk berkumpul ya. Koordinator pemerhati panggilan. Kemudian dengan panggilan itu 16 Mei, 17 Mei. Kemudian berikan panggilan yang kedua 7 November, 8 November. Ya. Ulangi. Ya. 28, 29 Maret. Itu pertemuan pemerhati panggilan seperti kita. Tempatnya di Guntur. Di sini. Di sini kan dipakai saja ada apa-apa. Mumpung saya sudah di sini. 16, 17 Mei itu ada weekend panggilan. Nah, Maret itu tujuannya untuk menjaring siapa-siapa yang kira-kira bisa diikutkan weekend panggilan supaya tidak terlalu muda. Kemudian weekend panggilan yang kedua 7 sampai 8 November. Weekend panggilan yang kedua. Ini pesertanya sama. Nah, weekend panggilan itu pesertanya anak-anak yang mau ambil bagian dalam hidup religius. Maksudnya pertama dan kedua itu pesertanya sama atau Beda. Karena weekend yang mau disampaikan itu sebenarnya sama materinya. Kalau sudah mengalami ikut weekend yang pertama, tidak perlu ikut weekend yang kedua. Ya, sudah lebih seperti itu tahun depan kegiatan kita. Ya, jadi ini yang bulan kalau nggak salah ada satu lagi di bulan Oktober itu ada evaluasi Ya, untuk ya. Evaluasi kunjungan itu 31 Oktober 1 November, tetapi lebih untuk intern kerasulan panggilan. Iya. 31 Oktober 1 November 2020 itu evaluasi kunjungan. Tapi itu lebih untuk romo-romo pemerhati panggilan saja. Ya. Tapi 3 acara yang di depan, yang paling atas itu, yang 3 dari atas itu diperuntukkan untuk kita. Ya. Yang pertama itu pertemuan pemerhati panggilan itu lingkupnya nanti saya rasa tidak dua rukun ini, 2 rukun Semarang dan juga Pati, tapi kemungkinan akan semua rukun akan saya kumpulkan. Maka nanti yang datang tidak semua, tapi perwakilan yang datang. Jadi kalau sekarang ini kan ada berapa? 5 orang 6 termasuk romo kan. Nanti akan datang 1 ataupun 2. Ya, jadi perwakilan dari masing-masing paroki 2 orang nanti melaporkan hasil dari yang sudah dikerjakan.
Maka setelah ini saya akan membuat surat pengantar untuk model pendataan, termasuk formulirnya yang disampaikan. Lalu Anda bergerak untuk pendaftaran maksudnya. Lalu kemudian sampai pada tanggal 28/9 nanti kita pertemuan, melaporkan hasil itu. Ada sekian anak juga kendalanya, ada mungkin ide-ide ataupun hal yang sudah dilakukan kecuali pendataan, nanti akan ada evaluasi di situ. Ya. Lalu kemudian setelahnya kan kita mempersiapkan anak-anak itu untuk mengikuti weekend panggilan di Salatiga. Iya, saya. Oh, mana? Pada Romo Aris, saya mau usul kalau ini bisa nanti disampaikan ke Dewan Pimpinan. Demi efektifnya ini ya perwujudan dari promotor panggilan di rukun-rukun. Dulu itu di rukun itu ada romo-romo yang menangani kerasulan sebelum kemudian masuk ke seperti sekarang ini, siapa yang di panggilan, siapa yang di keluarga, siapa yang di misi. Mungkin kalau ada kesempatan DPP bertemu dengan ketua rukun, bisa menyarankan kembali di dalam rukun itu romo-romo ada yang bertanggung jawab di situ, sehingga bagi pemerhati panggilan yang dari paroki-paroki itu, ya walaupun nanti akan dibentuk koordinatornya atau ketua kelasnya di tingkat rukun, akan bisa bergerak leluasa kalau nanti bersamaan dengan romo yang ada di rukun itu memegang di promotor panggilan gitu. Karena kalau promotor panggilan di provinsi kan 3 orang, tidak mencakup setiap rukun ada. Ya, lalu kalau di rukun ada dari kerasulan panggilan, kerasulan fisik, kerasulan keluarga, nah nanti yang pemerhati panggilan yang ditunjuk ini kalau nanti kelasnya bisa berkolaborasi dengan romo yang tingkat rukun, itu akan lebih enak untuk pelaksanaannya. Ya, Baik. terima kasih. Itu usulnya ke DPP, jadi biar ke romo gede, biasa biar yang paling gede maksudnya kan. Oh yang lain, baik, ada usulan lain teman-teman? Suster dulu. Oh saya request mau talk soal. Saya juga termasuk Namanya siapa? Berdiri Suster. ya, saya juga termasuk tim panggilan juga pastoral dari provinsi atau tarekat saya sendiri. Akhir-akhir ini atau tiga tahun terakhir kami membuat suatu gebrakan baru. Mengingat apa para romo? Sekarang itu ada yang namanya jemput bola. Ngerti jemput bola? Tarekat yang dari luar negeri langsung datang ke rumah dan mengambil langsung di bawah. Nah, lalu kita bagaimana? Itu yang harus kita perhatikan. Lalu apa yang kami lakukan? Kami memiliki program yang namanya Youth Camp. Ya. Itu program tahunan kami. Dan puji Tuhan dengan program itu hampir setiap tahun yang masuk hampir 15 orang. Lalu dalam program itu kami jejaringnya seperti apa? Wajib komunitas PIJ dimanapun berada harus mengirim kaum muda, harus ya. Misalnya Semarang, kami harus mengirim 3 atau 4 kaum muda. Dan dalam youth camp tersebut pasti ada yang tidak pulang lagi ke rumah. Betul. Ini sharing. 3 nama. Ya, ini sharing. Jadi misalnya 3 atau 4 itu setiap tahunnya ada 3 atau 4 anak atau pemudi yang langsung tinggal. Nah, itu untuk Jawa. Lalu kami membuat gebrakan juga. Kami akan datang ke paroki-paroki yang ada di Sumatera. Karena calon dari sana masih kurang itu kan saya. Jadi kami langsung untuk Januari ini kami akan langsung ke Sumatera. Tim panggilan langsung menuju paroki-paroki yang ada di Sumatera. Jadi mungkin untuk para imam, para romo, kita mencoba untuk semakin semangat lagi mencari panggilan dengan cara ya kita datangi saja setiap paroki-paroki kita boleh. Jadi mungkin dari saya sendiri dari paroki
lebih semangat lagi untuk mencari panggilan dengan cara membuat suatu gebrakan-gebrakan baru kayak youth camp mewajibkan dari paroki masing-masing untuk mengirimkan kaum muda. Untuk kayak Romo Aris tadi kan acaranya mungkin sama ya, hanya bentuk-bentuknya dalam pertemuan itu seperti apa yang bisa menarik, lalu kaum mudanya langsung tetap tinggal, nggak usah pulang lagi ke rumahnya seperti itu. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Suster siapa? Suster Kalista. Kalista. Ya. Suster Kalista, terima kasih. Iya. Ada gebrakan-gebrakan ya. Gebrak. Ya. Sebelum saya menanggapi ada yang mau dulu. Ya, terima kasih Bro. Barangkali saya hanya mau sedikit saja. Jadi di paparan Romo tadi, menurut saya ada dua misi penting dari tim yang akan sedang terbentuk ini, tim promosi panggilan. Dua misi itu adalah yang pertama tadi dikatakan promosi panggilan, mempromosikan panggilan, dan yang kedua merawat panggilan. Maka kalau promosi panggilan itu umumnya orang muda, tapi merawat panggilan itu adalah mereka yang sudah masuk. Nah, gagasan ide-ide dari yang disampaikan tadi menurut saya sangat baik dan sangat ideal. Memang pertanyaannya adalah bagaimana ide gagasan itu bisa terdelivery ya. Delivery itu berarti sampai, tidak hanya terdengar tapi terdelivery dengan baik ke tingkat paroki melalui tim kerja yang akan terbentuk ini. Nah, maka menurut saya program itu nanti bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu program yang berupa top down dari provinsi yang kemudian akan diolah, dikerjakan oleh tim kerja ini, atau program yang berasal dari bottom up, yaitu dari tim kerja ini dibawa ke provinsi. Karena cara kerja tim ini nanti akan sangat menentukan. Karena positioning tim kerja ini menurut saya perlu dipertegas lebih jelas. Positioning di dalam pelayanan ini. Apakah tim ini akan di bawah provinsi, di bawah Trisno, dan kemudian di bawah paroki tim kerja promosi panggilan itu jadi partner, atau tim kerja ini akan melebur di dalam dewan paroki? Untuk itu maka kedudukannya hubungan dengan provinsi ini bagaimana mesti dirumuskan. Dua-duanya menurut saya punya efek. Ketika tim ini berupa di bawah Romo Trisno, maka bersifat steering committee yang kemudian menawarkan program kepada paroki. Ketika ini sebuah tawaran, maka tidak mudah karena belum tentu paroki itu mau mengambil bagian. Karena paroki itu pasti punya banyak kegiatan, punya banyak program turunan dari ketepan dan juga program-program khas paroki. Maka ini perlu dipikirkan masa-masa. Menurut saya program tidak banyak tapi sungguh-sungguh menyentuh dan bisa dijalankan. Ini kalau kemudian tim kerja ini di bawah Romo Trisno di provinsi, tetapi kalau kemudian melebur di dalam tim kerja di paroki, maka perlu diperhormat bagaimana fungsi tim promosi provinsi ini untuk bisa mengakses tim kerja ini. Mengingat bahwa tim kerja ini sudah terbentuk dan cukup banyak di antara yang hadir ini belum masuk ke tim kerja. Maka ini perlu dipikirkan positioningnya tim kerja ini. Nah, hal yang paling penting menurut saya, seberapa baik program, seberapa kuatnya program, tetapi tim kerja harus kuat dan solid. Maka menurut saya ini PR-nya yang cukup besar buat Romo Trisno sebagai tim promosi provinsi adalah memperkuat tim ini supaya tim ini sungguh-sungguh pertama jelas kedudukannya, jelas tugasnya, dan jelas programnya yang akan di-delivery sampai ke tingkat paroki. Maka memang mungkin di awal untuk tim itu tidak mudah karena butuh usaha keras untuk terus mengunjungi, coaching, mendampingi supaya tim kerja ini bisa sungguh-sungguh bekerja. Itu saja mau menegaskan apa yang disampaikan Romo tadi. Saya rasa ini sangat baik untuk bisa diimplementasikan sampai tingkat paroki. Merawat panggilan itu nanti bisa bekerjasama dengan komunitas terpanggil, kemudian promosi panggilan bisa bersama dengan peer-peer dan sebagainya. Tapi awalnya kita harus jelas positioningnya
Ya, saya setuju sekali bahwa positioning ini penting sekali karena banyak teman-teman di sini, Bapak Ibu maupun teman-teman muda ini yang di paroki tidak masuk dalam kepengurusan atau timja posisi panggilan. Pada waktu nanti dalam tanda petik dipaksakan masuk, ya ada kemungkinan kalau Romo kayak Romo Jaya sih gampang gitu ya, karena hadir. Tapi kalau Romo-Romo yang tidak hadir dan dalam tanda petik ada juga Romo-Romo MSF itu yang lebih bandel gitu ya. Jadi maka perlu pendekatan dari provinsial untuk menyampaikan kepada Romo Paroki bahwa itu masuk jadi tim kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini masuk jadi tim kerja, pada waktu nanti Romo mengundang, saya pikir Romo harus mengundang katimjanya. Karena kalau tidak, katimjanya tersinggung. Banyak katimja di paroki-paroki itu yang ya seperti itu. Kalau dia dilewati, karena kebetulan ini kan timnya, kok yang beda timnya, katimjanya enggak. Nah, maka saya setuju dengan Pak Hari, positioning ini harus penting sekali supaya tidak menyakiti sana sini, dan juga harus seperti suster tadi, PIJ, semua wajib mendukung kegiatan provinsial, itu wajib. Nah, Romo-Romo paroki MSF itu harus dipaksa untuk mendukung kegiatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berpikir bagaimana posisi teman-teman muda. Artinya bahwa mereka sekarang hadir, tapi apakah nanti keterlibatannya di dalam tim kerja promosi panggilan ini seperti apa, yang saya masih bingung. Karena saya lihat tadi teman-teman ngobrol itu bisik-bisik dan saya memperhatikan mulutnya itu pada bingung gitu, mau ngapain. Karena kalau menurut saya panggilan seperti orang tua gitu. Nah, mungkin bisa jelaskan kaum muda ini bisa ngapain nanti di dalam tim kerja itu. Baik, terima kasih. Sebentar, karena ada banyak hal yang harus saya tanggapi. Termasuk tadi usulan Pak Cece untuk membuat salah satu koordinator di sini satu orang, suster yang gebrak-gebrak gebrakan. Ada juga Pak Hari khususnya soal positioningnya. Nah, yang terakhir dulu soal posisi. Gambarannya seperti ini, bahwa sebenarnya saya agak sedikit juga pertama-tama itu mau memposisikan bagaimana. Pertama itu bingung ketika kalau misalnya itu tadi dikatakan melebur, biarkan melebur untuk jadi tim panggilan. Lalu kemudian kalau tawaran ide-ide ataupun juga program saya, lalu katanya tadi kan agak sulit juga masuk ke dalam paroki ya. Nah, kecuali memang paroki itu punya koordinator panggilan. Kalaupun saya lalu menjadikan ini di luar dari tim dari paroki, lalu menjadi khususnya langsung koordinatornya saya, itu lalu juga kesulitan nanti kalau mau mengadakan kegiatan di paroki terkait dengan program-program itu. Nah, yang pertama begini, kondisinya itu seperti ini. Mengapa yang dipanggil ini adalah romo-romo dari paroki-paroki MSF? Ya, karena yang mau dibangun khususnya juga bukan hanya saya sebagai promotor panggilan, tetapi juga pimpinan tertinggi di Provinsi Jaya, di Romo Sumargo, Romo Provinsi, mengatakan bahwa romo-romo di paroki itu harus disadarkan bahwa mereka pun juga bertugas untuk mengembangkan panggilan di sana. Nah, kalau sekarang ini saya undang dengan memancing, bahkan Anda sudah diutus untuk menjadi pemerhati panggilan di paroki atau tim jadi paroki, harusnya bersyukur romo-romo paroki itu ada orang yang lalu karena ada kegiatan ini lalu diundang orang-orang yang akan menjadi tim di panggilan di paroki, ya kan? Nah, artinya sebenarnya sudah menjadi kewajiban yang umum yang harus dibawa romo-romo paroki, apalagi MSF, karena pater pendiri karismanya itu panggilan, bukan pertama-tama keluarga. Justru pertama itu justru panggilan yang melayani atau merekrut atau mewadai berkaitan tertunda dan soal biaya ya. Maka sebenarnya kalau dipikir-pikir ini menjadi kesempatan yang baik untuk di paroki-paroki yang belum ada tim panggilan ataupun yang sudah ada menjadi hidup kembali. Ya, itu yang pertama gambarannya dulu. Maka kalau posisi saya ini tetap mengatakan bahwa Anda semua tetap akan pada akhirnya menjadi tim saya sebagai koordinator dari promotor panggilan di paroki, menjadi perpanjangan tangan, itu gambarannya, perpanjangan tangan saya di paroki. Lalu terkait dengan program, bagaimana nanti kalau tidak disetujui Romo paroki, ya nggak usah dilaksanakan, karena nggak disetujui ya kan, karena itu
masuk lokalitas, masuk di lingkupnya paroki. Kalau romo paroki tidak menghendaki, ketika saya menawarkan program, ya jangan dijalankan ya. Bagaimana nanti bentrok ya dalam paroki. Tapi yang jelas program-program saya tentu saja tidak serta-merta harus diadakan lomba di sana, enggak. Program saya itu bersifat umum, jadi tidak modelnya begitu. Paling memanggil untuk sharing, berbagi apa yang bisa kamu lakukan. Kalau tadi bottom up, yaitu ide-ide itu muncul dari Anda. Tadi memberi judul inspirasi yang konkret ya kan, yang bisa dilakukan. Jadi itu tidak kewajiban, yang ada dalam buku itu kan bukan sebuah kewajiban, maksudnya inspirasi gitu ya. Beberapa yang kewajiban itu mungkin ada misalnya weekend panggilan per rukun. Itu pun juga tentu saja koordinasinya melalui saya. Saya akan koordinasi dengan romo di paroki melalui romo rukun misalnya. Jadi jangan khawatir soal koordinasi semacam itu. Yang jelas tadi kalau mau ditanyakan positioningnya, Anda adalah perpanjangan tangan dari promotor panggilan MSF yang bertugas di paroki. Maka syukur-syukur kalau memang dimasukkan dalam timja. Maka tadi akan saya beri surat pengantar supaya dimasukkan di timja. Kalaupun tidak sama sekali betul romo paroki, biar romo parokinya dipanggil romo provinsial ya. Tapi yang jelas kalau sampai tidak masuk, nggak apa-apa Anda berada di paroki nanti tugasnya tidak masuk dalam ketika mengajukan anggaran, nggak apa-apa. Yang jelas ada hal-hal tertentu, tapi saya rasa tidak se-ekstrim itu ya. Bisa saya bantu. Begini, untuk klarifikasi, teman-teman itu kalau bekerja di paroki itu harus ada koordinasi dengan romo paroki. Jadi itu pokok yang harus kita pegang. Wajib. Ya, jadi teman-teman yang ikut di sini nanti dibuatkan surat-surat tadi supaya dimasukkan dalam timja panggilan. Timja panggilan itu kan namanya tim, itu tidak fix anggotanya, tetapi anggotanya itu bisa bervariasi dan bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan. Nah, Romo Trisno ini adalah channelnya. Jadi channel untuk Romo Trisno bisa kontak dengan mereka, apalagi yang MSF. Jadi mereka ini nanti adalah timja panggilan di paroki masing-masing. Nah, tidak langsung melakukan kegiatan Romo Trisno, tetapi lebih kepada mereka ini difasilitasi untuk difasilitasi. Istilahnya kalau kita itu adalah isiannya isian plus, berbeda dengan tim panggilan yang tidak di paroki MSF. Itu isiannya tidak isiannya biasa. Tapi kalau kita di paroki MSF itu isiannya plus. Mereka tetap terlibat di dalam kegiatan kegiatan dan sebagainya. Dan kita itu koordinasinya khusus itu. Jadi lebih seperti antara perpanjangan tangan iya, tetapi bukan direktif, tetapi lebih sebagai koordinatif. Ya. Jadi tetap mereka harus di paroki. Karena kegiatan kita yang kalau di paroki tanpa izin dengan pastor paroki nanti menjadi kegiatan pastoral yang kurang baik. Iya. Dan maka di beberapa kegiatan di buku itu selalu ada kunjungan, ada pun juga kegiatan yang lain koordinasinya dengan romo paroki. Ya. Tapi sekali lagi gambarannya kan romo paroki MSF itu sudah dalam artian tentu menjadi kewajiban tugas mereka untuk salah satunya juga mengembangkan panggilan. Tapi mereka khususnya romo-romo paroki itu sudah dianimasi, sudah dibekali, tentu saja mereka mengerti. Jadi ini supaya membuat kita tidak khawatir ketika di paroki nanti ditolak dan sebagainya. Gambarannya tidak seperti itu. Tuh. Nah tadi kan ada pertanyaan, bagaimana dengan yang muda, yang OMK yang datang? Tadi kan di awal saya sudah mengatakan ya, kalaupun Anda bahkan tidak ada di paroki karena tak pulang tugas kuliah dan sebagainya, Anda tetap bisa menjadi tim saya. Karena sudah ikut kongres ini, sia-sia kalau memang nggak ada apa-apa ya kan. Karena ada follow up-nya adalah menjadi tim saya. Pengembangan atau juga apa namanya itu, menumbuhkan benih panggilan dan juga merawat itu tidak harus selalu, kalau memang tidak bisa di paroki, ya di mana Anda berada. Nanti saya ketika ketemu orang bisa disapa, hey bro jadi romo dan sebagainya kan. Ataupun juga tadi membantu saya di dalam menyebarluaskan informasi-informasi tentang entah bikin panggilan, entah juga informasi umum tentang MSF, semacam itu. Jadi termasuk juga kalau Anda punya keahlian tertentu di bidang digital atau di bidang komputer misalnya membuat. Dengan paroki tidak apa-apa. Ya. Jadi mungkin Romo Trisno potong rambutnya dan sebagainya.
Ya tidak apa-apa, silakan, itu yang namanya string. Jadi Romotis itu punya tim promo, tetapi juga tim teman-teman muda yang desain macam-macam, itu malah justru baik. Ya, gambarannya Biasanya nanti aku berikan Romotis loh. Ngafe, rasa, Mobile Legends, aspal, soko. seperti lah ya. Ya, gini loh teman-teman, saya itu selama kurang lebih 3 bulan di Guntur, itu tuh saya memutar otak saya ya kan. Bagaimana caranya supaya saya bisa mempromosikan seluas-luasnya tentang MSF, informasi weekend dan sebagainya. Termasuk juga membuat souvenir segala macam itu aku boleh informasi sampai tak teleponi sampai online segala macam tanya, kalau membuat gantungan kunci ini di mana dan sebagainya. Saya itu mencari sendiri. Kalau saya punya teman-teman, saya tinggal tanya share di grup misalnya nanti kan. Ada yang tahu nggak kalau membuat patung misalnya lalu desainnya adalah seorang figur Romo untuk nanti souvenir ketika ada sesi panggilan. Itu kan tinggal nanti ada Romo. Kalau tidak punya channel kan enak. Tapi selama ini saya nggak cari sendiri. Saya harus cari di internet lalu saya teleponi atau bahkan saya WhatsApp kepada mereka. Itu kan susah. Kalau punya tim teman-teman, apalagi anak muda, relasinya yang luas, tanpa sengaja ataupun sengaja lalu, pernah Romo dulu ada membuat skuisi apa? Nah, skuisi lalu kita coba yang bentuknya Romo atau panggilan terkait dengan panggilan, itu kan menarik misalnya. Di zaman sekarang harus bagaimana istilahnya mempropagandakan MSF ke semakin banyak orang. Ya, salah satunya ya like Instagram. Ya kan? Ketika sudah like Instagram saya lalu ikuti kan, lalu kemudian ketika saya share lalu kan sudah muncul di Instagram teman-teman lalu menyebar semakin luas. Instagram saya itu promotor panggilan MSF yang bersedia ya kan. Terima kasih, tepuk tangan untuk ide yang kreatif ini ya. Tadi kan ada tepuk tangan kan. Nah, sekali lagi pertama soal tentang apa tadi yang kalau nggak di paroki nggak ada yang dipanggil paroki kan, bukan hanya lingkup anak-anak SD tadi kan. Tapi di paroki tidak ada yang terpanggil berdua ya. Tapi ya kalaupun sampai seperti itu ya berarti tugasnya adalah menumbuhkan, ya kan? Atau lalu kemudian promosi tentang panggilan. Karena kan nggak ada pendataan kan? Ya udah nggak ada yang didata. Tapi apakah benar mungkin sampai saat ini? Kalau dari kenyataan sepertinya kok satu pun mungkin pasti ada ya ingin jadi Romo, ya pasti ada. Maka, nah ketelitian di sini maka perlu kerjasama dengan ketua lingkungan supaya ada didapat data. Ya. Jadi jangan kita bergerak satu paroki nanti kita akan lempok sendiri ya. Harus ada sistem yang berlaku. Nah yang kedua, betul, terima kasih idenya dan memang benar seperti itu. Ya maklum tadi baru 3 bulan saya punya Instagram, Anda mungkin sudah berapa tahun? Sebelum Instagram diciptakan. Nah, jadi terima kasih ide bagus bahwa nama branded itu penting juga ya dan termasuk juga bahasa anak muda zaman sekarang. Ternyata saya memang sudah bahasa terlalu kaku ya di anak muda. Baik, terima kasih. Mungkin termasuk juga postingan-postingan. Saya tuh diajari oleh Ika, mana nggak ada ya? Ika yang pulang ya. Kalau nggak salah di Kepekepan itu dari ya Komdik ya untuk pendidikan. Maka saya sudah diberi alamat-alamat sekolah dan nanti akan juga dikontakkan dengan guru-gurunya untuk mengadakan kegiatan bersama di tingkat sekolah. Jadi itu usaha saya. Tapi juga teman-teman kalau ada informasi tentang Bapak nanti bisa mensituasikan. Saya juga belum bergerak, jadi cuma baru dapat informasinya. Ya, nanti bisa ada ide Romo SMA sini kalau ternyata butuh nih. Jadi saya promosi itu bukan sekedar ini sesuai dengan pesannya Romo Sumarto tadi. Saya tidak hanya promosi MSF. Pertama-tama memang saya tugasnya untuk MSF tapi tidak lalu hanya promosi MSF. Pertama-tama saya juga untuk membantu tadi mengajak anak-anak untuk menentukan pilihan hidup, untuk juga mungkin kalau bisa juga nanti saya belajar dari Pak JJ hal-hal materi-materi yang diberikan untuk karakter building dan sebagainya. Ya. Oke ya, seperti itu. Terima kasih tadi untuk sekolah. Ya Bu.
kasih Romo. Saya sangat tertarik sekali dengan pamfletnya Romo ini yang bagus. Tapi karena gerakannya kan ini kan sasarannya ke anak-anak supaya anak-anak bertumbuh. Saya masukkan sedikit aja. Bagaimana kalau pamflet ini dibuat semarak mungkin dengan bahasa anak-anak yang sangat sederhana. Mungkin nanti gambar